Fenomena child free. Sebuah data terbaru dari BPS yang mengatakan sebanyak 71.000 perempuan Indonesia ingin hidup child free atau tidak memiliki anak. Tentu hal ini menuai pro kontra dari masyarakat karena sebagian menganggap ini tidak sesuai dengan syariat agama. Namun teman-teman, fokus kita adalah membahas alasan-alasan mengapa pada akhirnya mereka memilih untuk hidup child free. Yang pertama, pemikiran anak muda yang semakin berkembang. Di era yang semakin modern, banyak anak muda yang mulai berpikir logis dan realistis. Mereka tidak lagi mudah disetir dan ikut-ikutan atau FOMO. Namun, mereka membangun sebuah prinsip dan cara berpikir yang lebih kuat dan matang agar sebuah pernikahan mencapai tujuan yang sebenarnya atau tidak hanya sekedar formalitas saja. Yang kedua, belajar dari pengalaman lingkungan. Tidak sedikit di era sekarang yang menjadi sandwich generation atau istilah yang menggambarkan kondisi generasi yang harus menanggung biaya hidup orang tua dan keluarganya. Mereka hanya tidak ingin hal serupa terjadi pada anak yang dilahirkan. Karena bakti seorang anak bukan sepatutnya dengan cara membiayai hidup orang tuanya. Karena sekali lagi, anak bukan investasi dan bukan mereka juga yang minta untuk dilahirkan. Yang ketiga adalah kesiapan fisik. Kondisi fisik yang stabil, kesehatan yang terjaga tentu harus diperhatikan sebelum seseorang memutuskan untuk memiliki anak. Setiap orang memiliki riwayat kesehatan yang berbeda-beda, dan yang paling paham kondisi kesehatan seseorang adalah orang itu sendiri. Terkadang, riwayat kesehatan yang kurang baik menjadi salah satu alasan seseorang memilih child free, karena untuk meminimalisir hal-hal yang kurang baik terjadi kepada anak mereka. Mungkin tidak semua orang berpikiran demikian, tetapi setiap orang berhak untuk menentukan arah hidupnya. Yang keempat, kesiapan mental. Kesiapan mental adalah hal yang juga tidak kalah penting. Terlebih di masa sekarang, kesehatan mental cukup ramai diperbincangkan. Mendidik anak bukanlah hal yang mudah. Cara kita mendidik anak akan kita pertanggungjawabkan. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Tidak hanya tentang ilmu dan teori, tetapi juga etika dan lain sebagainya. Yang paling tahu kesiapan kita adalah diri kita sendiri. Jadi, jangan terpengaruh oleh penilaian dan ekspektasi orang lain. Karena sekali lagi, yang berhak atas hidup kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain.